Episode 48. Bukan hanya Brian yang tercengang, namun semua orang terutama Raihan begitu terpana pada penampilan Anissa yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Raihan sampai tidak berkedip melihat penampilan Anissa yang sangat menawan menurutnya. Kenapa melihatku seperti itu? Apa ada yang aneh? Ucapan Anissa menyadarkan mereka semua. Raihan bangkit dan menghampiri Anissa dengan tatapan tak percaya. Sempurna. Satu kata yang Raihan ucapkan berhasil membuat Anissa tersipu malu. Sudah siap? Tanya Raihan. Tuan yakin, pernikahan itu bukan main-main. Aku juga masih punya paman sebagai wali, ujar Anissa. Wali nikah bagi perempuan itu dari garis keturunan ayahmu. Paman Arya bukan adik dari ayahmu tapi adik dari ibumu. Jadi, walimu bisa diwakilkan oleh Pak Penghulu. Jelas Raihan. Kok Tuan tahu kalau Paman Arya adik ibu? Tanya Anissa lagi. Saya tahu semua tentangmu. Jawab Raihan. Ayo kita mulai. Ujarnya lagi. Anissa berjalan menuju sebuah meja tempat akad dilaksanakan dengan dituntun oleh Raihan. Proses sakral itu berlangsung dengan ketegangan pada Raihan juga Anissa. Sudah siap semuanya? Tanya penghulu. Mereka semua mengangguk tanda telah siap. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau. Raihan Ardian Pranata dengan Anissa Anindita binti Hartono Abimana dengan mas kawin cincin berlian dan 60% saham RYN Group dibayar tunai. Ucap sang penghulu. Saya terima nikah dan kawinnya Anissa Anindita dengan mas kawin tersebut tunai. Ucap Raihan dengan lantang. Bagaimana saksi? Ucap penghulu. Sah. Sao. Ucap para saksi serempak. Anissa tersentak dengan nominal mas kawin yang diucapkan oleh penghulu. Bagaikan mimpi di siang bolong itulah yang ada di benak Anissa. Sekarang kalian sudah sah menjadi sepasang suami istri menurut agama dan hukum. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan langgeng sampai tua. Ucapan doa dari sang penghulu diaminkan oleh semua yang hadir. Pernikahan yang dadakan ini memang dilakukan dengan sederhana tanpa keluarga ataupun tamu undangan. Raihan sengaja melakukan ini karena dia tidak ingin orang yang sedang mengincarnya tahu bahwa Anissa adalah istrinya. Kini tiba waktunya Raihan menyematkan cincin ke jari manis. Fasilitas princessku. Gue bolehkan antar jemput dia kalau lagi gak tugas. Brian tersenyum penuh arti. Jangan jadiin adek gue mainan lo ya, ujar Raihan. Tenang, dia aman kalau sama gue, ujar Brian. Anissa merasa aneh karena biasanya dia hanya mendengar Raihan dengan menggunakan bahasa yang formal. Namun kini dia melihat satu sisi lain yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Awas kalau sampai dia kenapa-kenapa saat bersamamu, ancam Raihan. Jangan ceritakan juga tentang ini padanya, ujarnya lagi. Siap. Selamat berbulan madu pengantin baru, goda Brian sembari berlalu meninggalkan mereka. Yuk, ajak Raihan. Kemana? Tanya Anissa polos. Bulan madu, goda Raihan. Blus. Pipi putih Anissa memerah tersipu dengan ucapan Raihan padanya. Raihan menggandeng tangan Anissa menuju mobilnya. Sesampainya di rumah, Raihan, jangan ceritakan juga tentang ini padanya, ujarnya lagi. Siap. Selamat berbulan madu pengantin baru, goda Brian sembari berlalu meninggalkan mereka. Yuk, ajak Raihan. Kemana? Tanya Anissa polos. Bulan madu, goda Raihan. Blus. Pipi putih Anissa memerah tersipu dengan ucapan Raihan padanya. Raihan menggandeng tangan Anissa menuju mobilnya. Sesampainya di rumah, Raihan membukakan pintu mobil untuk Anissa dan masuk ke rumah dengan meninggalkan Anissa yang masih berdiri di dekat mobil. Biruni yang mendengar mobil tuannya datang, langsung bergegas keluar rumah dan menyambut Raihan dan Anissa. Setelah menyapa Raihan, Biruni menghampiri Anissa yang masih belum bergerak di tempatnya. Selamat ya Non. Non Nisa udah jadi istri Tuan Raihan sekarang. Bibi senang dengarnya. Semoga kehidupan keluarga Nona dan Tuan Raihan selalu harmonis dan bahagia, ucap Biruni dengan tersenyum bahagia. Terima kasih banyak Bi, ucap Anissa. Apa masih ingin tetap di sana? Tanya Raihan saat melihat Anissa masih belum masuk ke rumah. Anissa berjalan diikutin Biruni di belakangnya. Bi,
Anissa mau istirahat dulu ya. Pamit Anissa pada Biruni. Silakan Non. Bibi mau lanjutin kerjaan Bibi juga, ucap Biruni. Anissa naik ke atas dan menuju ke kamarnya. Raihan yang melihat itu, langsung menegurnya. Mau kemana? Tanyanya. Ke kamar Tuan. Jawab Anissa. Itu bukan kamarmu lagi, ujar Raihan. Terus kamarku di mana? Tanya Anissa bingung. Kemari, titah Raihan. Anissa menurut dan ikut masuk ke dalam kamar Raihan. Ini bagus banget. Siapa yang hias kamar Tuan? Tanya Anissa saat melihat kamar Raihan yang sudah dihias sedemikian rupa. Mulai sekarang, kamar ini milik kita. Kamu tidak perlu lagi masuk ke kamar itu, ujar Raihan. Ke kamar kita. Maksud Tuan? Saya sama Tuan. Tanya Anissa polos. Ya siapa lagi? Kita sudah menikah. Sudah sewajarnya kita sekamar dan seranjang, ujarnya. Hah? Seranjang? Gak. Nisa gak mau. Tuan pasti bakal macem-macem sama Nisa. Nisa gak mau. Nisa keluar aja, ucap Nisa langsung berjalan dengan cepat menuju pintu. Namun naas, pintu kamar itu sudah terkunci oleh Raihan. Seketika bayangan di malam itu datang lagi menghantui pikiran Anissa. Enggak, jangan sentuh aku, teriak Anissa sembari memegang kepalanya ketakutan. Anissa, ini aku Raihan. Aku gak akan menyakitimu. Tenang ya, kamu aman bersamaku, ucap Raihan lembut. Jangan sakiti aku. Jangan, teriaknya lagi. Sial, aku lupa kalau dia masih punya trauma. Aku harus bagaimana? Gumamnya sembari memukul kepalanya sendiri. Sekali lagi Raihan mencoba menenangkan Anissa dengan lembut. Aku Raihan suamimu. Jangan takut ya. Sini lihat dulu mataku. Aku Raihan. Aku suamimu Anissa, ujar Raihan sembari memegang pundak Anissa. Dengan perasaan yang masih takut, Anissa mencoba melihat ke arah Raihan. Apa aku sama dengan orang itu? Lihatlah baik-baik wajahku, mataku dan juga semuanya. Apa ada yang sama di diriku tentang pria itu? Tanya Raihan dengan sangat hati-hati. Anissa menelisik seluruh bagian wajah Raihan, mencari kesamaan antara dia dan pria di malam itu. Gimana? Apa ada yang sama? Tanya Raihan. Anissa menggeleng kala tidak ada satupun kesamaan yang ada di wajah Raihan. Aku Raihan, suamimu. Jadi jangan takut lagi ya, ujar Raihan. Anissa mengangguk sembari menangis terisak. Raihan dengan sigap menarik tubuh Anissa ke dalam pelukannya. Aku takut, dia menyentuhku. Dia menyentuh tubuhku. Gumam Anissa yang masih berada di dalam dekapan Raihan. Dia gak akan berani mengganggumu lagi. Saya jamin itu. Kamu aman bersamaku, ucap Raihan. Lama Anissa menangis terisak di dalam pelukan Raihan, sampai isikan itu berganti dengan suara dengkuran halus. Raihan melihat Anissa tertidur langsung mengangkat dan memindahkannya ke atas ranjang. Raihan menarik nafas panjang dan menghembuskannya. Dia tidak mengira bahwa malam pertamanya akan seperti ini. Bayangan dia untuk bisa mengungkapkan perasaannya di malam ini gagal karena keadaan Anissa yang seperti ini. Raihan bangkit dan masuk ke kamar mandi. Dia lebih memilih membersihkan diri dan merilekskan tubuhnya yang lelah. Setelah selesai mandi, Raihan melihat Anissa masih terlelap dengan tenang. Raihan masuk ke dalam ruang kerjanya dan memilih mengerjakan pekerjaannya. Lama sudah Raihan berada di ruang kerja itu, sampai tak terasa jam menunjukkan pukul 11 malam. Raihan keluar dari ruang kerja dan mendapati Anissa yang sedang kebingungan dengan hanya menggunakan handuk saja. Raihan yang melihat itu meneguk salivanya dengan kasar. Dia tak mengira akan diperlihatkan pemandangan yang begitu indah malam ini. Namun Raihan berusaha menahannya. Dia tidak ingin kejadian sore tadi terjadi lagi. Kok baju Tuan Raihan semua di sini? Bajuku di mana? Kenapa jadi baju Tuan semua? Apa aku yang salah kamar ya? Gumam Anissa yang masih mencari bajunya di lemari pakaian Raihan. Saya lupa belum memindahkan baju ke sini, ujar Raihan. Anissa yang mendengar suara itu langsung membalikkan badannya dan terkejut dengan keberadaan Raihan di sana. Tuh Tuan ngapain di sini? Tanya. Anissa gugup sembari memeluk dadanya yang hanya terbalut handuk. Kamu tenang. Saya suamimu sekarang.
Dan kamu istriku. Jadi apa salahnya saya di sini? Ujar Raihan dengan santai. Suami, istri, gumamnya. Apa kamu lupa? Kita sudah menikah tadi sore. Ujar Raihan. Anissa mencubit pipinya dengan tangannya sendiri dan dia merasakan sakitnya. Jadi benar. Kita sudah menikah. Tanya Anissa. Kamu masih tidak percaya? Tanya Raihan. Iya aku percaya. Jawabnya. Kamu pakailah dulu bajuku. Sekarang sudah larut. Biar besok bibi yang memindahkan bajumu. Ujar Raihan. Tapi bajumu terlalu besar di badanku. Ucap Anissa. Sebenarnya gak pakai baju jauh lebih baik. Ucap Raihan dengan senyuman penuh arti. Gak mau. Aku pakai bajumu saja kalau begitu. Ujar Anissa. Dia mengambil satu kaos dan satu celana kolor Raihan yang menurutnya bisa dipakai. Dia langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk memakainya. Kenapa masuk ke dalam? Pakai saja di sini. Ujar Raihan. Ogah. Nanti Tuan lihat. Ujarnya. Raihan bernapas lega. Setidaknya Anissa tidak histeris seperti sore tadi. Dia duduk bersender di ranjang dan memainkan ponselnya. Tak lama kemudian Anissa keluar dengan memakai kaos milik Raihan yang panjangnya selutut Anissa sehingga celana yang Anissa pakai tertutup oleh kaosnya. Raihan menahan tawanya tatkala melihat Anissa begitu lucu saat memakai kaosnya itu. Kenapa Tuan melihatku seperti itu? Ujar Anissa. Tidak, kemarilah. Ujar Raihan. Tuan, bolehkan saya meminta sesuatu? Tanya Anissa tiba-tiba. Apapun akan saya lakukan. Ujar Raihan. Tolong biarkan saya tidur di kamar saya. Ujarnya. Itu tidak mungkin. Kita harus satu kamar. Ucap Raihan. Aku belum terbiasa tidur bersama pria asing. Ujarnya. Saya suamimu. Bukan pria asing. Ucap Raihan. Maksudku bukan begitu. Saya belum pernah tidur dengan pria lain sebelumnya. Jadi tolong biarkan saya tidur di kamar saya. Ujar Anissa. Tidak bisa. Kamu tetap tidur di sini. Kamu boleh tidur di ranjang. Biar saya tidur di sofa. Ujar Raihan. Tapi Tuan, ucapan Anissa terhenti tatkala Raihan bangkit dan menghampirinya. Saya ini suamimu. Kenapa masih saja panggil saja dengan sebutan Tuan? Ujar Raihan. Saya belum terbiasa. Ucap Anissa. Tidurlah. Ini sudah larut. Ucap Raihan. Anissa naik ke atas ranjang sedangkan Raihan merebahkan tubuhnya di atas sofa panjang. Tuan, panggil Anissa. Jawabnya. Tuan, panggilnya lagi. Apa? Jawabnya. Kenapa Tuan menikahiku? Tanyanya. Memangnya kenapa? Tanya Raihan balik. Bukankah Tuan bilang ingin membantu saya balas dendam? Tapi kenapa malah nikahin saya? Tanyanya lagi. Hening. Tidak ada jawaban dari Raihan. Anissa duduk dan melihat ke arah Raihan. Ternyata Raihan sudah terlelap. Dia tidur. Gumamnya. Semoga dia gak bangun sebelum aku bangun. Gumamnya lagi. Anissa membaringkan tubuhnya kembali dan tertidur.